Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya di channel Master Multipena. Saat ini saya sedang berkendara sepeda motor melaju di Jalan Harsono RM, kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Pagi yang cerah ini saya ingin mengunjungi sebuah tempat wisata yang sangat legend. Tarif masuknya Rp3.000 untuk anak-anak, Rp4.000 untuk orang dewasa. Di taman wisata ini parkir untuk 1 hari sepeda Rp1.000, sepeda motor dan bajai Rp3.000, mobil sedan Rp6.000, mobil box dan bus Rp15.000. Dari area parkir saya pun berjalan kaki langsung menuju Kampung Primata. Primata di kampung ini merupakan kumpulan satwa atau hewan yang masuk golongan mamalia, antara lain monyet, kera, lutung, simpanse, orangutan, dan gorila. Secara keilmuan, kita pun sebagai manusia masuk kelompok primata. Saya disclaimer dulu nih kawan, sekali lagi ini menurut ilmu biologi. Untuk bisa melihat berbagai macam hewan primata di kampung ini, pengunjung mesti membayar tiket lagi. Tarifnya Rp7.500 per orang. Transaksi pembayaran dilakukan secara non tunai atau cashless menggunakan kartu Jakarta atau J-Card. Di pintu masuk, para wisatawan wajib menitipkan semua barang-barang bawaannya, terutama yang menyangkut makanan dan minuman. Mereka lalu diberi kartu penitipan barang oleh petugas. Kawan-kawan, saat ini saya sudah berada di dalam gedung pusat primata di kawasan Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Pintu gerbangnya berbentuk setengah lingkaran menyerupai kubah raksasa dengan titian tangga menuju jembatan berbentuk lorong. Dari jembatan ini para pelancong kalau lagi beruntung nih ya dapat melihat gorila dataran rendah. Gorila merupakan salah satu jenis kera paling besar di dunia. Pusat primata ini merupakan salah satu pusat primata berkelas internasional. Pertama, ia berperan dalam menjaga kelestarian primata Indonesia. Kedua, sebagai media informasi primata, karena berbagai jenis primata Indonesia terwakili di sini, terutama untuk jenis orangutan, gorila, dan simpanse. Gambar ini saya ambil dari jembatan, tampak rombongan pengunjung tengah melintas. Suasana di pusat primata ini sangat rimbun dengan pepohonan dan semak yang menghijau. Ini dibuat memang dengan sengaja untuk membuat satwa dan hewan primata di sini bisa hidup dengan tenang seperti suasana di habitat aslinya. Ini lorong jembatan yang dilengkapi dengan tempat duduk melingkar untuk wisatawan beristirahat sejenak. Diberi atap juga sepanjang jembatan. Berkeliling di kampung primata ini sungguh pengalaman yang menyenangkan kawan. Ada jalan-jalan yang terhampar buat pengunjung, jadi mereka nggak perlu khawatir kesasar. Cuaca pagi ini sangat kondusif, udaranya segar, rimbun, teduh, dan sangat asri. Amazing kawan. Di beberapa titik saya juga menjumpai kolam air yang lumayan besar ukurannya, yang mengesankan suasana seperti di dalam hutan, sangat natural. Dilengkapi dengan jembatan yang ditata sangat artistik. Ini adalah primata jenis oa ungko atau Agile gibbon. Ia termasuk jenis oa yang terkecil ukurannya. Rata-rata berat badan yang jantan 5,8 kg, sementara betinanya sekitar 5,4 kg. Warna rambut di tubuhnya bervariasi, mulai dari coklat sampai kehitaman.
Oa ungko punya alis dan cambang atau brewok, Madep sini nih. rambut pipi Ya, dan gitu. jenggot berwarna keputihan. Habitatnya hutan primer, hutan sekunder, dan perbukitan. Ia berkembang biak dengan cara melahirkan. Masa kehamilan kurang lebih 7 bulan. Satu ekor betina melahirkan 1 ekor anak setiap 2-3 tahun sekali. Makanannya berupa daun, bunga, dan buah. Oa ungko atau Agile gibbon sering juga dinamakan Oa agilis atau wau-wau. Ia merupakan salah satu spesies primata asli Indonesia yang hidupnya selalu berpasangan. Ia merupakan satwa yang bersifat monogami. Oa agilis ini mempertahankan kawasan kekuasaannya dengan bernyanyi atau melengking. Saat pagi hari, lengkingannya dapat terdengar dari kanopi pohon bagian atas. Lengkingannya ini merupakan cara mereka untuk mempertahankan area kekuasaannya dan mengusir penyusup yang mencoba datang. Berikutnya primata jenis siamang yang berasal dari Pulau Sumatera. Ia hidup di hutan dataran rendah, hutan primer, dan hutan sekunder. Nama latinnya Hylobates syndactylus. Makanannya berupa buah-buahan, daun-daunan, dan pucuk-pucuk kayu. Siamang berkembang biak dengan cara melahirkan. Masa kehamilan betina kurang lebih 7 bulan. 1 ekor betina melahirkan 1 ekor anak. Siamang dapat dikenali dari warna rambutnya yang hitam pekat. Ia punya kantong suara yang dapat membesar saat mereka melakukan pemanggilan berupa lengkingan. Bobot badan siamang lebih berat dibanding oa ungko. Rata-rata berat badan siamang itu kurang lebih sekitar 10-15 kg. Inilah larangan yang berlaku di sini. Jangan memberi makanan dan minuman apapun kepada satwa di pusat primata. Biasanya wisatawan yang datang ke kampung primata ini sambil membawa putra-putrinya. Selain menjepret objek satwa, ayah dan bunda juga memberikan edukasi tentang hewan yang sedang dilihat. Tentu ini sangat menghibur buat anak-anak. Primata berikutnya yaitu oa kelawat atau Muller's gibbon. Ia nggak punya ekor kawan, dan tangannya relatif panjang dibanding dengan panjang tubuhnya. Warna rambutnya coklat sampai kelabu, kecuali kepala dan perut berwarna hitam. Panjang tubuhnya berkisar antara 42 sampai 47 cm. Berat badannya antara 5 sampai 6,5 kg. Mereka hidup di hutan primer dan hutan sekunder. Mereka juga hidup secara monogami. Oa kelawat berkembang biak dengan cara melahirkan. Jarak kelahiran sekitar 3 tahun. Masa kehamilan betina sekitar 7 bulan. Anaknya dirawat hingga umur 1,5 tahun. Primata berikutnya yang saya kunjungi di area dunia primata di kawasan Taman Margasatwa Ragunan namanya lutung perak atau silvery langur. Panjang tubuhnya sekitar 58 cm, panjang ekornya kurang lebih 75 cm. Rambut tubuhnya berwarna hitam dengan ujung berwarna putih atau kelabu. Mirip memang sepintas seperti warna perak atau silver, mukanya berwarna hitam legam. Hidupnya di hutan hujan tropis, hutan bakau, dan hutan sekitar pantai. Mereka berkembang biak dengan cara melahirkan. Periode kehamilan lutung betina sekitar 6-7 bulan. Anak lutung disusui induknya sampai umur 12 bulan. Makanannya berupa daun-daunan, bunga, dan buah-buahan. Asik nih, ini saatnya saya melihat orangutan. Wisatawan masuk ke dalam sebuah lorong. Penerangannya agak terbatas kawan. Untuk berjalan menyusuri lorong ini, saya pakai senter HP.
lumayan terbantu sih. Di beberapa titik ada spot untuk menyaksikan tingkah laku orang utan. Uniknya di sini nih kawan, pengunjung melihat dari balik kaca. Lantai lorong terbuat dari karpet kain. Ini salah satu spot untuk melihat orang utan dari dalam lorong. Orang utan merupakan jenis primata besar dengan tangan yang panjang dan warna rambutnya kemerahan sampai kecoklatan. Mereka hidup di hutan tropika Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Badannya gemuk dan besar, lehernya juga besar, tangannya panjang dan kuat tapi nggak punya ekor kawan. Orang utan berkembang biak dengan melahirkan. Masa kehamilannya selama kurang lebih 8 bulan. Orang utan betina melahirkan 1 anak dan dirawat sampai umur 2 tahun. Jujur nih kawan, seumur-umur saya baru tahu ada jenis monyet namanya surili. Yuk kita lihat. Panjang tubuh surili sekitar 50 cm. Berat badan saat dewasa sekitar 7 kilo. Surili Jawa punya ekor yang panjang sekitar 60 cm, melebihi panjang tubuhnya. Rambutnya warnanya coklat kehitaman. Ekornya justru berwarna putih. Mereka hidup di hutan primer dan hutan sekunder. Ini klimaksnya kawan, gorila dataran rendah. Gorila punya tangan dan kaki yang panjang. Tangannya lebih panjang dari kakinya. Ukuran dada gorila itu lumayan besar. Sebagian besar tubuhnya ditumbuhi rambut, kecuali jari jemari, wajah, ketiak, telapak kaki, dan telapak tangan. Kepala gorila itu ukurannya relatif besar, tapi matanya kecil dan warnanya coklat. Hidupnya di hutan primer, hutan sekunder, dan rawa dataran rendah. Gorila berkembang biak dengan cara melahirkan. Betina siap kawin pada umur 8 tahun, sedangkan yang jantan umur 12 tahun. Masa kehamilan betina kurang lebih 9 bulan dan melahirkan cuma 1 anak. Jarak antar kelahiran sekitar 4 tahun. Makanannya berupa buah-buahan, biji-bijian, daun-daunan, tunas bambu, dan batang pohon yang berair. Kawan-kawan master, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan tayangan ini menghibur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir tayangan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.